Mesir kuno. Firaun sang penguasa yang kejam menindas rakyatnya demi memamerkan kekuasaan dan pengaruhnya. Dan Haman, pendukung setia Firaun. Korun, pemilik harta yang berlimpah. Adolf Hitler yang memerintahkan poster raksasa dirinya dipasang seantero negeri. Mussolini yang mengharuskan surat kabar menampilkan foto-foto berkesan dirinya. Stalin yang memerintahkan pembunuhan utusan yang gagal menunjukkan gairah. Dan banyak orang yang hidup di berbagai kurun sejarah sama-sama memiliki watak ini. Sepanjang sejarah, orang-orang sombong menyeret jutaan orang menderita bersama mereka. Hingga kini, kesombongan masih menimpakan dunia kelam pada banyak sekali orang. Penghuni dunia gelap itu hidup tanpa ketulusan hati. Mereka suka membual. Yang mereka inginkan semata pujian orang lain dan terus menjadi pusat perhatian. Dimanapun berada, mereka pikir mereka orang yang paling baik, menarik, dan berhasil yang ada. Mereka berupaya membuat hal itu mencolok dengan segala cara. Suasana pikiran ini tercermin dalam perilaku mereka. Perilaku yang selalu dibuat-buat. Rasa iri, ketamakan, dan angkara menguasai watak mereka. Jika suasana pikiran ini berlanjut, hati orang-orang itu menjadi tak lagi peka akan ayat-ayat Allah. Kesombongan adalah watak pembeda setan yang mendasar. Dalam Al-Quran, kesombongan setan dan pengucilannya dari rahmat Allah sebagai akibatnya diuraikan sebagai sebuah pelajaran. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, hendaklah kalian tersungkur bersujud kepadanya." Lalu semua malaikat bersujud, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan termasuk orang-orang yang kafir. Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangimu bersujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kau menyombongkan diri, ataukah merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah." Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu orang yang terkutuk." Orang-orang beriman mengetahui bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu dan melimpahi manusia segala nikmat. Karena itu, mereka tak pernah jatuh ke dalam kesombongan tanpa alasan. Mereka sikapi nikmat yang diterima dengan rasa syukur, bukan kesombongan. Tak peduli betapa elok, kaya,
cerdas ataupun mulia diri mereka, tak pernah mereka jadi sombong karena semua hal itu. Kerendahan hati disebut Al-Quran sebagai watak utama orang-orang beriman. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Kekuasaan, kekayaan, status, wibawa dan kemuliaan, kecerdasan, waskita dan pendidikan, keelokan dan kemudaan. Hal-hal ini membawa kepada kesombongan pada kalangan masyarakat yang hidup jauh dari nilai-nilai akhlak agama. Mereka pamerkan apa yang mereka makan dan minum, pakaian mereka, mobil yang mereka tumpangi, rumah yang mereka huni, bahkan juga isinya, untuk saling sombong. Namun, ada satu kenyataan penting yang gagal dipahami orang-orang ini. Semua yang mereka miliki dan banggakan itu fana. Tak seorang pun dapat tinggal di dunia ini maupun terus memiliki harta duniawinya selamanya. Hanya untuk 50 tahun, atau mungkin 80, atau sangat jarang untuk 100 tahun. Tidak laki-laki terkaya, tidak juga perempuan tercantik, memiliki hak istimewa menikmati hidup lebih lama di dunia ini. Mereka akhirnya akan menemui kematian walau berusaha menghindar, dan kehilangan semua yang mereka bangga-banggakan. Juga tak seorang pun bisa yakin tidak akan kehilangan miliknya, bahkan semasa masih hidup. Hanya sekejap waktu orang dapat kehilangan semua ciri dan pencapaian jasmani dan rohani yang begitu dibanggakannya. Siapapun yang menjadi sombong karena kesehatan atau kekuatannya bisa dengan mudah menjadi korban penyakit maut yang dibawa virus, terlalu kecil untuk kasat mata. Lebih lagi, mereka tak akan mampu lari dari ketanpadayaan ini, bahkan seandainya memiliki segalanya di dunia ini. Orang terelok di dunia semakin tua setiap hari, dan keelokan itu segera tak berbekas. Ia bahkan bisa menjadi terlalu jelek untuk dipandang siapapun. Semua yang dimiliki seseorang sekedar hasil kehendak Allah. Allah lah yang memberikan keelokan dan kekayaan. Allah dapat menurunkan banyak atau sedikit jalan atau peluang di antara manusia sekehendaknya. Keduanya dimaksudkan sebagai ujian untuk melihat siapa berbuat terbaik selama hidup di dunia. Memiliki status, serta kekuasaan dan wibawa yang timbul darinya adalah salah satu sebab kesombongan. Namun, sangat tak masuk akal bagi seseorang merasa bangga dan unggul karena pangkat dan jabatannya. Sejarah penuh dengan contoh orang berpangkat dan bertahta tinggi yang mendadak kehilangan semua itu.
status, dan pangkat duniawi berakhir di dunia ini. Bahkan hal-hal yang paling menetap berakhir dengan kematian. Tiada yang patut digandrungi atau dibanggakan dari semua itu. Sebaliknya, masing-masing memperdaya sekedar hiasan remeh dan fana dunia ini. Dalam satu ayat, Allah Maha Kuasa berfirman, Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Ia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu, jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, hanya kesenangan yang sebentar. Kesombongan membawa manusia kepada sakit pikiran dan perilaku batil. Mereka yang hidup dalam kesombongan dan tipu daya hampa ini menghuni dunia gelap gulita. Dunia hitam kelam, penuh dengan kecemasan nyata akan kerugian, membuat kesalahan, dihina atau dipermalukan, stres, keraguan, kebencian, angkara, dan nafsu. Suasana pikiran ini membuat letih dan tua manusia, berdampak parah pada kesehatan pikiran dan tubuhnya. Mereka ini yang secara rohani lemah, kaku, dan dingin. Hampir mustahil mengharapkan isyarat menyenangkan, tanda sayang, atau penghargaan, atau kata penghibur dari mereka. Sulit untuk tertawa atau bersantai jika mereka hadir. Ledakan amarah dadakan adalah biasa saat orang seperti mereka ada. Perilaku orang sombong selalu dimaksudkan untuk membuat dirinya tampak lebih berharga dan unggul di mata orang lain. Karena itu, mereka memiliki rasa takut berlebihan pada yang membuat kesalahan. Mereka berupaya menjilat orang lain, untuk mana mereka terus berwaspada setiap detik dan berhati-hati agar setiap saat bertindak dengan sikap yang sudah diatur. Contohnya, saat menghadiri rapat, mereka mencoba menjadi pembicara paling mengesankan, berbusana paling menarik, menelurkan pemecahan paling cerdas, dan menarik perhatian sebanyak-banyaknya. Karena itu, mereka selalu tersangkut di gantungan baju. Perilaku mereka tak pernah tulus dan murni. Mereka selalu takut pada kemungkinan bertindak tidak sesuai. Mereka pikir tak akan pernah membuat kesalahan. Ketika diberitahu bahwa mereka telah membuat kesalahan, langsung mereka mencoba melepaskan diri dari tudingan. Keadaan orang semacam ini digambarkan dengan istilah berikut di satu ayat. Apakah kamu memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya, Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Menjadi sasaran kritik adalah hal yang sangat tak disukai orang sombong. Ketika dikritik, otot wajah mereka menegang dan air mukanya mengerut. Mereka tertekan karena cemas akan rusaknya wibawa mereka. Mereka menganggap bahwa jika dikritik, mereka akan diejek atau dihina orang lain. Suasana pikiran ini menciderai jasmani dan rohani mereka. Gerak-gerik tak lagi alamiah dan naik turun yang mendadak
terdengar dalam nada suara mereka. Maka mereka hidup dengan keresahan lahir dan batin yang menetap. Pada akhirnya, mereka tak pernah mendapat kedamaian dan kepuasan. Orang sombong sibuk berperilaku berlebih-lebihan dan mencari perhatian dalam cara berjalan, berbicara, dan berbusana. Tanda kesombongan mereka terutama tampak pada cara berjalan. Nyatanya, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kesombongan itu kelemahan besar. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan setinggi gunung. Kesombongan menimbulkan kekejaman dan penderitaan parah pada seseorang. Pertama dan terutama, orang yang sombong membayangkan semua sifat mereka itu milik dirinya. Misalnya, mereka mengira bahwa kecerdasan tumbuh dari dirinya sendiri. Alih-alih menyadarinya sebagai rahmat Allah bagi dirinya, lalu bersyukur, mereka menganggapnya sesuatu untuk dibanggakan. Dengan terlalu menghargai sifat ini di matanya sendiri, mereka remehkan dan cerca orang di sekitar. Akibatnya, rekan-rekan mereka menganggap mereka tidak menarik dan sukar didekati. Berarti, orang sombong tak pernah berteman sejati dan jujur yang sungguh-sungguh menyayanginya. Mereka juga kesulitan mengungkapkan kasih sayang kepada orang lain. Mereka selalu ingin mendapat cinta dan kasih sayang, sebab di mata mereka, mereka mengungguli siapapun. Suasana pikiran ini membawa kepada perilaku buruk lainnya, dengki. Mereka mendengki keelokan, kecerdasan, penalaran, nilai akhlak atau harta duniawi orang. Mereka memandang segenap milik orang lain dengan mata iri. Jika hadir orang dengan kelebihan atas yang mereka miliki, langsung mereka ingin pergi. Kedengkian itu berarti mereka akhirnya tak bisa bergaul dengan orang lain. Allah telah menaburkan hawa rasa resah kepada orang-orang yang dirongrong sakit keangkuhan ini. Seperti juga mereka tidak menggapai apapun selain kesulitan, kepedihan, dan kesedihan dalam hidup di dunia ini. Orang-orang sombong ini diabaikan dari akhirat dan lebih utama lagi, cinta Allah. Allah mewahyukan lewat sepetik ayat bahwa Dia tidak menyukai mereka yang sombong. Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Pengaruh buruk kesombongan tidak terbatas hanya pada sifat rohaniah. Kesombongan juga membahayakan jasmani. Kecemasan tentang hal-hal seperti membuat kesalahan, menjadi sasaran kritik atau cercaan, kehilangan wibawa, mendapatkan persetujuan orang lain, atau kehilangan sesuatu yang dibanggakan, membuat orang sangat tertekan. Inilah keadaan yang cocok bagi hadirnya stres. Kegelisahan dan rasa tertekan dalam jiwa tercermin dalam aneka gangguan raga. Rambut, misalnya, menjadi kusam dan lamban tumbuh. Kulit menebal, mengeras, dan hilang kelenturannya. Tanda-tanda penuaan kian mencolok. Keriput bisa mendadak muncul, mulut mengering, mata kehilangan gairah hidup dan menjadi muram. Otot muka mengerut dan keresahan gampang tertebak.
kulit secara umum menguning. Selain itu, orang sombong berbicara terbata-bata, tidak bisa lancar atau tulus dalam berucap. Tiap kalimatnya langsung tampak tidak nalar atau tidak jujur. Stres berat akibat kesombongan pelan-pelan menunjukkan pengaruhnya dan lalu menuju ke masalah kesehatan yang parah. Para ahli seringkali berkata bahwa stres membawa berbagai penyakit, maka orang sombong membuat kerusakan paling parah pada dirinya. Di lain pihak, orang beriman menjalani hidup senang dan damai karena menaruh keyakinannya kepada Allah dan yakin akan kebenaran takdir. Tentu, tanda-tanda penuaan alami juga tampak pada mereka, namun tidak separah yang disebabkan pengaruh berbahaya stres dan tabiat muram orang sombong. Karena itu, orang beriman menjalani hidup bahagia di dunia ini dan sesudahnya. Sepanjang sejarah, mereka yang sombong mengandalkan kekayaan, kekuasaan dan pengaruhnya, serta berupaya menjadi pemimpin tunggal di masyarakat. Mereka juga melancarkan penindasan, penderitaan, dan kekejaman yang mengerikan pada manusia demi mewujudkan hasrat dan memaksakan kehendak. Sangat angkuhnya mereka sampai mendorong mereka mengingkari Allah dan Rasul-Nya, bahkan menyatakan ketuhanan palsunya sendiri. Allah tentu melebihi semua itu. Kita dapat melihat bagaimana pemimpin kaum sombong yang ada di tiap zaman mengobarkan perang terbuka terhadap ayat-ayat dan Rasul-Rasul Allah, serta juga kaum beriman. Allah menurunkan lewat Al-Quran ayat berikut tentang orang-orang kafir yang sombong ini. Sesungguhnya, orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tiada dalam dada mereka, selain hanyalah keinginan akan kebesaran yang sekali-kali tiada mereka akan meraihnya. Maka, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Nasib orang-orang kafir sombong ini dalam sejarah dinukilkan Al-Quran sebagai pelajaran bagi yang lain. Salah seorang kafir kejam yang menentang Allah dengan kesombongannya adalah penguasa Mesir kuno, Fir'aun. Fir'aun Fir'aun adalah salah satu orang tersombong yang pernah hidup. Dalam kekejaman dan keangkuhannya, Fir'aun menganggap diri sesosok Tuhan. Allah tentu melebihi itu. Selama pemerintahannya, ia memaksakan sistem perbudakan berlandaskan penindasan Bani Israel. Ia juga memaksa rakyatnya agar percaya bahwa ia satu-satunya penguasa seluruh wilayah Mesir dan Sungai Nil. Harta benda, kekayaan, dan keturunan adalah ukuran keunggulan menurut Fir'aun. Pandangan menyimpang ini tampak di mana-mana di Mesir kuno, dari pemerintahan
sampai kehidupan sehari-hari. Banyak sayembara diadakan untuk mencari yang terkuat, dan yang kalah dibunuh. Cara keangkuhan Fir'aun menguat diuraikan Al-Quran. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Tidakkah kalian melihatnya?" Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya. Dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya. Sesungguhnya mereka kaum yang fasik. Fir'aun dan orang-orang terdekatnya menjadi sangat sombong, sampai-sampai menolak mengakui Allah dan Rasul-Nya. Begitu sombongnya, sampai berani menghina Rasul dan ayat-ayat Allah. Namun pada akhirnya, ganjaran bagi Fir'aun dan mereka yang mengikutinya adalah kerugian, kehinaan, dan penderitaan berat. Bukan hanya kehilangan segenap kekayaan, kekuasaan, dan kemewahan, Fir'aun juga dilaknat untuk abadi menderita di akhirat. Nasib Fir'aun, satu pelajaran bagi kita, diuraikan dalam Al-Quran. Kepada Fir'aun dan para pemimpin kaumnya, mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah perintah yang benar. Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi, dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Haman. Seperti yang kita pahami dari Al-Quran, Haman itu salah satu orang terdekat Fir'aun yang mematuhinya dan bertindak menurut cara-caranya. Karena sombong seperti Fir'aun, Haman menjadi salah seorang pendukungnya. Namun, Haman terpedaya dan bersikukuh menolak tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ia menjumpai nasib yang sama. Dan juga Korun, Fir'aun dan Haman, sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa petunjuk-petunjuk yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang yang luput dari kehancuran itu. Maka masing-masing mereka itu kami siksa karena dosa-dosanya. Sebagian mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan sebagian mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan sebagian mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Korun.
Korun adalah seorang lagi yang dalam kesombongannya bersama Fir'aun berperang melawan Musa. Penyebab dasar di balik kesombongan Korun adalah hartanya. Harta dan status sosial yang dimiliki Korun memukaunya dan menjadikannya sombong. Kesombongan membuatnya membayangkan bahwa dirinya mendapat semua hal itu karena memiliki sifat unggul tertentu. Korun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasannya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Namun, kesombongan hanya memberinya kerugian, bukan keuntungan. Karena Allah menghancurkan harta yang membuat ia sombong dan menyebabkan mereka yang hidup jauh dari nilai-nilai akhlak agama mengaguminya. Nasib Korun disampaikan dengan kata-kata berikut dalam Al-Quran. Maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Tiada baginya satu golongan pun yang menolongnya dari azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan jadilah orang-orang yang hari sebelumnya mengidamkan kedudukan Korun itu berkata, "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya atau menyempitkannya. Jika Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, benar-benar Dia telah juga membenamkan kita. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah seorang kafir dari zaman Nabi Muhammad SAW yang terkenal akan kesombongan dan sikap menghinanya. Al-Quran mengabari kita bahwa ia dan istrinya diganjar dengan neraka atas kejahatan mereka di dunia. Mereka akan sangat terhinakan dengan hukuman yang mereka terima. Keadaan Abu Lahab dan istrinya sangatlah penting sebagai sebuah pelajaran bagi generasi mendatang. Inilah yang disampaikan Al-Quran tentang mereka. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, si pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Penindasan, kekejaman, pertumpahan darah, dan air mata mendominasi abad ke-20. Para penguasa dan diktator kejam selalu menjadi penghasut segala penderitaan dan bencana ini.
Stalin, Lenin, Mao, Hitler, Mussolini, Franco. Mereka ini tercatat dalam sejarah bukan hanya karena ideologi sesatnya, namun juga karena bakat lain yang sama-sama mereka miliki. Akibat kesombongan dan sikap berlebihan yang tak terkendali, mereka semua adalah contoh hidup tentang bagaimana keangkuhan dapat membawa kepada kekejaman dan angkara murka. Mereka semua mengusung sebuah ideologi yang mendorong kebencian dan penghinaan kepada yang lemah serta pemujaan kepada yang kuat. Keangkuhan menjadi bagian jiwa mereka. Salah satunya diktator Jerman Nazi, Adolf Hitler. Hitler mencitrakan diri sebagai pahlawan terkenal. Ia memerintahkan poster-poster raksasa dirinya dipasang di seantero negeri. Tujuan poster-poster ini adalah mengesankan kepada rakyat awam bahwa Hitler mengawasi mereka setiap saat. Kesombongan membawa Hitler ke tahayul di luar nalar. Ia percaya pada keunggulan ras Arya. Tujuan tunggalnya adalah menyisihkan ras-ras yang dianggap payah dari ras Arya yang disangka unggul. Demi maksud sesat ini, ia tidak ragu-ragu membantai dengan kejam ras-ras yang dianggapnya pecundang. Dipacu oleh keangkuhan, rasa benci Hitler membawa kematian bagi jutaan orang di seluruh dunia, dan cacat bagi lebih banyak lagi. Diktator komunis Stalin adalah contoh lain kesombongan. Semua yang dekat dengan Stalin akan berbaris mengantri bicara tentang betapa cerdiknya ia. Karena bertahan hidup di dekat Stalin berarti berdusta dan memujinya setinggi langit. Stalin menyingkirkan banyak pribadi berbakat dari negerinya, takut mereka akan menjadi pesaingnya. Stalin akan menerima tepuk tangan bermenit-menit pada rapat-rapat partai komunis. Alasannya adalah setiap yang hadir takut menarik perhatian jika menjadi yang pertama berhenti bertepuk. Karena Stalin telah membunuh sejumlah utusan yang gagal menunjukkan semangat dengan tingkat yang diminta. Dengan cara serupa di Italia, Mussolini mencitrakan diri sebagai pribadi unggul berkemampuan istimewa, terpilih khusus, dan memiliki tugas unik. Dinas propaganda resmi Mussolini memerintahkan media foto mana mesti ditampilkan kapan, di halaman berapa, dengan urutan dan ukuran apa. Mussolini selalu digambarkan dalam koran-koran ini sebagai orang yang selalu mengambil langkah terbaik. Koran-koran berhiaskan foto Mussolini sedang menerbangkan pesawat, berenang, atau bermain ski di Alpen. Akibat citra sempurna yang disematkan ke Mussolini, teman-teman lamanya bahkan berdiri menghormatinya saat bertemu dengannya. Karena itu, Mussolini dapat memuaskan egonya pada tingkat tertinggi. Bukannya membolehkan teman-teman lamanya itu duduk di hadapannya, ia biarkan mereka berdiri berjam-jam.
Orang-orang angkuh ada di setiap masa dan menampilkan diri di panggung sejarah. Namun, ganjaran bagi kelalaian mereka untuk merenungi Allah dan hari kiamat adalah penderitaan tanpa akhir di hari kemudian. Keadaan ini disingkapkan dalam Al-Quran. Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di muka bumi dengan tidak benar dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Sepanjang film ini, kita telah melihat bahaya jasmaniah dan rohaniah akibat keangkuhan mereka yang sombong sepanjang zaman, dan nasib pedih yang menimpa mereka. Ciri-ciri umum para angkuh ini adalah lalai akan kenyataan bahwa mereka itu diciptakan dan makhluk fana, serta gagal menyadari ketanpadayaan dan kepapaan diri di hadapan Allah. Mereka ini yang dengan keangkuhannya bangkit menentang Allah dan berpaling dari Al-Quran akan dihukum atas perilakunya baik di dunia ini dan di masa datang. Perilaku ini sama sekali tak bermanfaat bagi mereka di dunia ini dan membawa mereka kepada kutukan abadi. Al-Quran mengungkapkan bahwa dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka berilah dia kabar azab yang pedih. Namun, orang-orang beriman sangat berbeda. Mereka menghormati dan berserah diri kepada Allah dan berendah hati di hadapan sesama orang beriman. Mereka menyadari keremehan dan ketanpadayaan diri di hadapan kebesarannya yang tak terhingga. Di saat yang sama, mereka menolak memakai keelokan, kekayaan, atau kecerdasan sebagai ukuran keunggulan atas orang lain. Mereka tahu bahwa semua itu berkah dari Allah dan bersyukur kepadanya yang menganugerahi mereka keberhasilan, keelokan, dan berkah lewat takdir yang telah ditetapkan. Mereka tidak menganggap keberhasilan atau kegagalan, keelokan atau keburukan sebagai milik sendiri, karena tahu bahwa segenap fenomena ini diciptakan sebagai ujian dalam hidup di dunia ini. Mereka hidup damai dan ringan hati, hasil dari keimanan mereka. Ulama besar Islam Badiu'zzaman Said Nursi meringkaskan perbedaan hidup antara mereka yang sombong dan yang rendah hati. Orang yang menggandrungi diri sendiri didatangi bencana dan menemui kesulitan. Sementara yang tak terlalu mencintai diri sendiri menemukan kebahagiaan dan mendapatkan rahmat. Perilaku Nabi Yusuf memberi teladan terbaik tentang watak seimbang seorang beriman sekalipun sukar keadaannya. Allah memberikan Yusuf status, kemakmuran dan ilmu. Namun, karena menyadari semua ini, ia dapatkan atas kehendak Allah. Ia berpaling hanya kepadanya. Kerendah hatian Nabi Yusuf, sang teladan bagi kaum muslim, dan kepasrahannya kepada Allah disingkapkan dalam Al-Quran. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahiku sebahagian kerajaan dan telah mengajariku sebahagian arti mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan persatukanlah aku dengan orang-orang yang saleh.
Balasan yang menanti kaum beriman yang rendah hati, yang berpaling dari keangkuhan dalam hidup di dunia ini, adalah kabar gembira dari Allah kepada mereka yang bertakwa. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.